Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Vina Dina Zarfianti dari kelas 2B dengan NIM 2285220042. Kali ini saya akan membahas materi mengenai Developmental Theories Super Lifespan Development untuk memenuhi UAS mata kuliah, bimbingan dan konseling karir yang diampu oleh Ibu Rauda Zaima Dalimunte, MPD. Nah, pertama-tama siapa sih Donald E. Super itu? Donald E. Super atau Donald Super ini merupakan seseorang yang mencetuskan teori super atau Super Lifespan Theory. Teori ini membahas secara mendalam mengenai perkembangan karir individu. Beliau lahir pada tanggal 10 Juli tahun 1910 di Honolulu, Hawaii. Ayahnya merupakan seorang ahli dalam sumber daya manusia dan ibunya merupakan seorang penulis. Nah, setelah lulus sekolah, kemudian Donald Super belajar di Universitas Oxford dan menerima gelar BA dalam sejarah ekonomi. Pengalamannya di sana dan pengamatan bisnis ayahnya membuat Super menyadari akan pentingnya pekerjaan dalam kehidupan publik. Super kemudian memutuskan akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu orang lain menemukan harmoni dalam pekerjaan mereka. Super mengungkapkan pandangannya bahwa pengembangan karir merupakan ruang lingkup yang sangat luas dari perkembangan karir pribadi karena prosesnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Pengembangan karir merupakan campuran faktor internal dan eksternal dalam diri individu. Contohnya seperti bakat tertentu yang mempengaruhi kemampuan dan kepribadian seseorang seiring bertambahnya usia. Super mengasumsikan bahwa perkembangan karir merupakan peranan tiap individu dalam dunia yang ditempatinya. Beliau juga mengemukakan bahwa peranan individu melingkupi pengaruh dari hasil belajar, layanan kelompok, peluang, kerja, dan keluarga bagi perkembangan karir semasa hidup. Nah, Super juga mengemukakan bahwa pilihan karir disarankan harus dipertimbangkan dan dilakukan dengan merujuk pada masa lalu dan masa depan. Pengembangan karir merupakan proses pertumbuhan dan pembelajaran yang mengarah pada perbaikan dan perubahan perilaku profesional. Pandangannya yaitu bahwa setiap tahap kehidupan, eksplorasi, pendirian, pemeliharaan, dan penurunan memaksakan tugas-tugas khusus yang harus dilakukan sebagai respons terhadap beberapa kondisi perkembangan, dan bahwa ada baiknya terdapat bukti objektif terkait perbedaan individu yang hebat dalam kematangan karir. Selanjutnya, terdapat beberapa tahap perkembangan karir individu ditinjau dari sudut pandang teori Super. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan atau growth yang terjadi pada usia 0-14 tahun. Nah, pada tahapan ini, individu ditandai dengan kecenderungan memiliki rasa ingin tahu terhadap sesuatu, fantasi, atau dunia bermain yang terjadi pada usia 4-10 tahun. Nah, kemudian pada usia 11-12 tahun barulah tumbuh minat anak. Nah, setelah itu pada usia 13-14 tahun barulah anak dapat memahami kapasitas dirinya, mengukur dan memahami kemampuan yang dimilikinya ketika usia tersebut. Dan yang kedua yaitu tahap eksplorasi atau exploration yang terjadi pada usia 15-24 tahun. Tahap ini pun terbagi menjadi beberapa tahap lagi. Nah, yang pertama itu tahap pengenalan sementara. Itu terjadi pada umur 15-17 tahun, di mana pada tahap ini individu tersebut mulai memiliki dan memahami minatnya akan pemilihan suatu pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya yaitu tahap transis yang terjadi pada umur 18-21 tahun. Individu ini mulai memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan sekolah menengah, yang dimana individu tersebut mulai memikirkan pekerjaan apa yang akan cocok dengan dirinya kelak. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap uji coba yang terjadi di usia dewasa awal, yaitu 22-24 tahun. Nah, pada tahap ini, individu mulai menetapkan akan pilihannya dalam suatu pekerjaan, atau individu sudah mulai konsisten dan bertahan akan pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tahap pembentukan atau establishment yang terjadi pada usia 25-44 tahun. Tahapan ini terdiri atas dua tahap. Yang pertama yaitu masa uji coba sampai dengan individu berusia 30 tahun.
Pada tahap ini, individu dihadapkan oleh persoalan yang dapat menggoncang atau membuat perubahan dalam karir yang sedang dijalaninya. Namun, pada titik ini individu tersebut sudah kuat dalam karirnya. Selanjutnya yaitu tahap ketika individu sudah stabil dan merasa nyaman dengan karirnya. Tahap ini terjadi pada usia 31 sampai 44 tahun. Pada tahap ini, individu dapat menikmati pekerjaannya dan telah menemukan kepuasan moral dan material dalam pekerjaan mereka. Kemudian yang keempat yaitu tahap pemeliharaan atau maintenance yang terjadi pada usia 45 sampai 64 tahun. Masa ini merupakan masa di mana individu menikmati hasil pekerjaannya. Tahapan ini juga merupakan tahap di mana individu berusaha melanjutkan atau memelihara situasi pekerjaan. Individu tersebut tertarik untuk melanjutkan aspek pekerjaan yang memberi mereka kepuasan dan mengubah atau meningkatkan aspek pekerjaan yang tidak mereka sukai. Namun, tidak sampai individu tersebut meninggalkan pekerjaannya untuk pindah ke pekerjaan yang lain. Kemudian yang terakhir yaitu tahap kemunduran atau decline yang terjadi pada usia 65 tahun sampai dengan akhir usia. Pada tahap ini dapat dikatakan individu sudah tidak lagi produktif dalam pekerjaannya karena kemampuan fisik dan pikirannya sudah mengalami penurunan pada usia 65 sampai 70 tahunan. Dan kemudian pada usia 70 tahun ke atas sudah pensiun dan tidak lagi berkarir. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.